Anda tafsirkan yang mana? Yang positif. Ini yang positif ini. Nah, misal saya kasih contoh. Ini usia 2 sampai 0 sampai 5 tahun. Yang tertinggi yang positif adalah usia 31 sampai 45 tahun, ya kan? Nah, sekarang kalau Anda menafsirkan gini nih kan bisa, kenapa yang tertinggi yang terkena itu adalah usia 31 sampai 45 tahun. Kenapa kira-kira? Lah itu dibuat narasinya. Kenapa yang terendah itu adalah usia 0 sampai 5 tahun. Oke ya. Terus pertanyaannya begini. Usia 0 sampai 5 tahun itu diduga dia tertular dari mana? Nah, nanti dikasih narasi gitu. Oke, ini baru dari sisi positif aja. Sekarang yang dirawat. Nah, yang dirawat Anda lihat sama antara yang sakit sama yang dirawat. Misalnya ini, yang sakit ini berapa ini? 31,1. Yang dirawat 31,2. Berarti analisis Anda apa? Sama dengan ini. Ya, yang sakit 2,4, yang dirawat 2,5, berarti ada kelebihan 0,1% kan? Dan 0,1% itu dari mana itu? Demikian juga yang di atas itu juga ada kelebihan 0,1%. Itu dari mana itu? Nah, maka Anda mencoba menafsirkan itu. Boleh jadi ada tambahan kasus. Ada tambahan kasus itu kan berbeda itu. Hampir semuanya terjadi kelebihan 0,1%. Termasuk ini toh, yang 6 sampai 18, tapi yang pada 1930 ada pengurangan. Ini 23,7, ini 24. Berarti ada penurunan 0,3. Berarti kan 0,3% nggak dirawat. Iya kan? Nah itu kenapa nggak dirawat? Yang dirawat di isolasi itu masuk rumah sakit ini. Oke ya. Terus yang sembuh. Nah, yang sembuh, yang dirawat 31,2, yang sembuh kok 32%. Kenapa nggak sama? Ya boleh jadi itu tadi ada penambahan dalam proses perawatan itu yang nggak terrecord. Ya. Nggak terrecord segitu. Itu kok berbeda itu. Semestinya pada usia yang sama, berapa yang sembuh, terus ini 32%, yang meninggal 14,1%. Demikian juga ini Anda perhatikan, pada usia lebih dari 60 tahun, yang positif 11, yang dirawat berapa ini, 10, sekian, yang meninggal 40,2%. Berarti bagaimana itu cara menafsirkan? Nah, nanti itu Anda buat asumsinya, ya. Contohnya ini ya, saya kasih ini. Yang positif 11, yang dirawat 10, sekian kan berarti ada sekian yang nggak dirawat kan? Nah dari berapa ini 10, sekian yang dirawat, 9, sekian sembuh, 40, sekian persen yang mati. Gimana Anda menginterpretasikan itu? Katakanlah ada 100 orang 100 orang lansia ya, di atas 60 tahun. Dari 100 orang itu yang sembuh
9,6. Jadi Anda misalkan gitu. Kan itu persentase kan. Persentase itu kita asumsikan 100 penderita. Jadi 100 penderita, ya misalnya kita asumsikan 100 penderita yang sembuh sekian. Lah yang meninggal sekian. Yang sembuh ini dari keseluruhan ini loh ya. Yang meninggal ini juga dari yang meninggal ini keseluruhan. Jadi misalnya ada 100 orang yang meninggal pada COVID itu, terbesar adalah 40,2%. Ini kalau Anda jumlah, 40 ini semua ini 100%. Jadi komparasinya itu dalam satu kelompok yang sama. Saya kasih contoh satu aja ya. Misalnya yang meninggal, berarti Anda asumsikan 100 orang yang meninggal karena COVID, 40,2 itu berarti berapa itu? Ini kan ada satu digit ini, berarti Anda memisalkan berapa itu? Kalau orang kan nggak mungkin 40,2 orang gitu kan? Bisa difahami nggak ya? Iya kan? 40,2 orang itu kan nggak mungkin. Karena apa? Karena orang itu kan genap. Nggak mungkin 40,5. Itu kan nggak mungkin toh. Nah, supaya mudah, Anda perhatikan. Ini kan satu digit di belakang koma. Maka Anda gunakan, Anda kalikan 10. Jadi 100 dikalikan 10 berarti 1000. Cara menginterpretasikan gitu. Misalnya gini ya, dari 1000 orang, saya ulang ya, dari 1000 orang yang meninggal karena COVID, yang usianya lebih dari 60 tahun berapa orang? 402. Ada yang bisa jawab? Ayo, kan udah materinya sudah diberikan. Cara membuat persen dan sebagainya. Di EPID juga sudah, ya kan? Sekarang dikombinasi antara kasusnya di EPID, diinterpretasikan pada mata kuliah statistik. Ada yang bisa jawab? Mbak Yustia? Mas Kodrat? Mas Kodrat, bisa jawab enggak itu? Itu kan komanya 1 di belakang koma kan. Kalau Anda gunakan 100 orang, berarti dari 100 orang, ada 40,2 orang yang meninggal pada usia lebih dari 60 tahun. Orang itu 40,2 kan. Orang itu kan harus genap, makanya harus Anda kalikan 10, kan 100, kan persen tuh. Kalikan 10 menjadi 1000. Berarti setiap 1000 orang yang meninggal pada usia lebih dari 60 tahun ada berapa itu? Loh, iya toleh. 402. Yaitu 402. 402 begitu. Ya. Jadi ini anu ya apa ya? Sambil berpikir kan ini praktek ini. Jadi nggak sekedar menghitung, tapi ini udah hasil hitungannya. Hasil hitungannya ini kita baca. Oke ya, kalau satu tampilan begini, satu tampilan ya. Jadi nanti Anda baca yang positif, yang dirawat, yang sembuh. Sama ini yang sembuh ini dari sekian ratus ini kan satu digit semua ini, satu digit. Nah, kalau satu digit kalikan 1000 aja. Kalau 2 digit kali biar nanti genap. Karena apa? Karena orang ini. Oke ya. Terus saya tunjukkan lagi. Ini grafik-grafik. Coba. Nah, kayak gini nih. Ini kasus COVID. Kasus COVID pada bulan April.
Anda perhatikan itu berapa itu? Coba kita perbesar ya. Nah, kita perbesar. Pada bulan April, awal April itu baru ratusan. Sampai akhir April, itu masih ratusan. Oke ya. Tetapi ada kecenderungan naik. Kalau baca grafik, satu yang dibaca adalah apa itu? Satuannya itu, kasusnya. Yang kedua kecenderungannya. Pada bulan April, kasus COVID itu masih range-nya masih dalam ratusan. Bentar. Ya, masih dalam ratusan. Tetapi kalau sekarang, lah ini sempat turun bulan April itu dari berapa? 300, 400, 407 ini, 407 turun. Nah, kita udah senang nih, sempat turun 185. Ini kan waktu itu ada PSBB awal itu ya, sampai bulan Mei itu terjadi PSBB. Nah, sekarang Anda lihat, ini masih ratusan, ini sempat turun nih, sempat turun. Jadi kalau baca ini kecenderungannya ini naik sampai tanggal 16, terus ada kecenderungan turun pada pertengahan April ya, 16, 17, 18 itu sempat turun sampai tanggal 20-an, kemudian naik lagi, turun lagi. Jadi cara bacanya gini, ini kan naik terus nih. Nah, April 13 itu cenderung turun, kemudian naik lagi, turun lagi, kan nggak stabil. Nah, cara baca, Anda lihat Mei juga masih sama. Mei cenderung turun, kemudian pertengahan Mei naik dan cenderung turun terus kan? Ini kan cenderung turun. Karena 949 terus turun. Tetapi kecenderungan turun ini kalau dibandingkan dengan grafik bulan April, itu naik. Paham ya? Jadi kalau Anda bandingkan, saya bilang tadi, satu angkanya, satuannya ini, yang kedua kecenderungannya. Kalau pada bulan April, itu kecenderungannya naik sampai bulan tanggal 13 April. Kemudian cenderung turun, naik lagi, cenderung turun lagi, sampai angka yang terendah 185, masih ratusan toh, ya, masih 300 sekian. Nah, kalau Anda bandingkan bulan April, ini juga, maaf, Mei, ini Mei 400 sekian. Padahal akhir April berapa akhir April? 350 sekian. Nah, padahal di Mei 400 sekian. Lihat cenderungannya turun, tapi turun itu turun naik dibandingkan dengan bulan Aprilnya. Gitu ya. Jadi nanti coba masing-masing anak boleh akses bisa COVID, bisa macam-macam ya. Anda cari di puskesmas juga boleh. Terus ini Anda lihat, ini bulan apa ini? Ini bulan Juni. Nah, naik terus. Naik terus, sudah masuk dalam angka ribuan. Terus bulan apa lagi nih? Agustus, sudah 2000-an. Nah, kalau Anda pengen baca grafik, caranya gitu. Tapi kalau pengen baca apa tadi, bar diagram atau apa namanya, poligon, tepatnya poligon ya, bukan bar diagram. Kalau bar diagram ini kan harus, ini bar diagram, ini dibuat bar diagram. Ini terpisah. Ya kan, kalau bar diagram kan cirinya terpisah karena diskrit. Ini diskrit, ini dibuat diskrit karena apa? Karena kategori lah, begitu ya. Kan udah diajarin cara pembuatan grafik kan. Bar diagram, ada pie diagram, ada histogram,
ada diagram garis. Kalau ini bar diagram. Kenapa bar diagram? Karena datanya diskrit. Diskrit itu terpisah 0 sampai 5. Makanya dipisah ini. Tidak berhimpit. Lah, itu masing-masing orang, masing-masing mahasiswa itu membuat itu. Ya. Syukur-syukur bisa membandingkan. Kalau membandingkan saya senang sekali. Kalau satu gini tak juga boleh ya. Satu tampilan begini boleh. Syukur-syukur kalau dibandingkan. Kalau dibandingkan tuh kualitas Anda lebih baik. Saya kasih opsi itu, monggo silakan. Cuman yang terpenting bagaimana cara Anda membaca data. Ya, jadi tidak sekedar mengulang data. Misalnya begini, kalau Anda pakai ini. Yang positif anak usia 0 sampai 5 tahun 2,4%. Nah, itu bukan membaca data, tapi mengulang data. Nggak usah dibaca kayak gitu, sudah tahu itu. Usia 6 sampai 18 tahun 7,2%. Nah, tidak begitu. Cara membacanya, satu kasus positif. Yang tertinggi kasus COVID, usia antara 31 sampai 45. Dibaca dulu ya. Yang terendah, usia 0 sampai 0 sampai 5 tahun, sebesar sekian persen. Terus di bawahnya dikasih penjelasan. Kenapa kasus COVID itu pada usia 31 sampai 45 yang tertinggi? Kenapa yang terendah 0 sampai 5 tahun? Nah, bikin asumsi-asumsi teoritis. Kenapa? Pada usia 31 sampai 45 Anda jelaskan bla 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 sehingga kemungkinan dia tertular di sini. Sementara pada usia 0 sampai 5 tahun cenderung stay di rumah atau dia diajak keluar oleh keluarganya. Sehingga peluang kena COVID berada di sini dan di sini ya, gitu loh ya. Jadi itu cara membaca data dan memaknai data. Saya rasa itu ya, nanti boleh kasusnya bisa COVID, bisa macam-macam. COVID-nya pun bisa di kota Anda masing-masing. Purwokerto ya coba Purwokerto. Sembarang lah. Itu tidak terlalu penting bagi saya, tapi yang penting bagi saya adalah bagaimana cara Anda membaca data, kemudian membandingkan, dan menjawab pertanyaan kenapa kok seperti itu grafiknya. Kok nggak sama semua? Kan Anda udah belajar EPID, berarti kan peluang atau risikonya masing-masing kelompok umur itu kan berbeda. Ya kan? Kenapa yang banyak terserang itu usia 31-45 tahun, tapi yang meninggal kebanyakan usia 46 sampai 60 tahun. 60 tahun. Kalau ini Anda bisa gabung ini, bisa juga salah satu. Itu tergantung kreativitas Anda dalam menafsirkan data. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ini tampilan ya, bisa juga tampilannya dalam bentuk tabel, bisa begitu ya. Bisa juga dalam bentuk ini tabel, pie diagram juga bisa, tergantung Anda akses yang mana. Nanti ditampilkan dulu aksesnya, terus Anda baca di bawahnya itu. Ya, bisa dua, syukur-syukur Anda bisa membandingkan antar kelompok, antar wilayah, atau membandingkan dalam wilayah, tapi pada kelompok yang berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mas Kodrat kan sudah saya email ya, yang terbaru untuk ANOVA sama apanya itu? Regresi, Pak. Udah, Pak. Ya, regresi. Sudah dikumpulin belum?
Kemarin Pak Aris desainnya tuh untuk hari Rabu minggu depan, Pak. Iya, ya udah dikerjain belum? Kalau nanti dikumpulin di Mas apa itu? Mas Fahrul ya. Iya, Pak. Fahrul. Ya, Sudah. ini juga Rabu minggu depan ya. Iya. Oke, Berarti untuk kuliah saya berarti udah selesai. Nanti silakan Anda hubungi Pak Tri. Nah, nanti kalau Pak Tri udah selesai, baru saya lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Berarti untuk minggu depan tugasnya 3 nggih, Pak. Sama yang Ya, terbaru ini nggih. ANOVA, regresi, sama yang ini. Nggih, Pak. Ya. Terima Ada kasih. lagi mau ditanyakan? Jadi satu space-nya aja ya, teman dikasih apa judul yang beda-beda. Yang ini judulnya menafsirkan data. Menafsirkan data. Nah, ini untuk melatih logikanya. Ada lagi? Kalau tidak, coba saya tak lihat. Anda, Mbak Yustia, mana Mbak Yustia? Enggak ada toh, jenenge tok toh. Mbak Yustia enggak ada. Mas Muhammad kok usra kae nyapa to le kowe le. Mbak Sofi ada, Mbak Titis. Mbak Ilviana. Mana Mbak Ilvi? Oh, ya oke. Mbak Lulu, Mbak Eka, Mbak Dwi, Mbak Tri, baru 47, Mbak Mutiara, Mbak Novia. Mana Mbak Novia? Oke, Pak. Halo? Iya, iya, iya. Mbak Regina, Mbak Latifah, Mbak Canda. Mana Mbak Canda? Mbak Canda. Nanti nduk, kowe nduk. Ora obah nduk. Mbak Erna, Mbak Firda, Mbak Ana, Mbak Lia, Mbak Ana mana Mbak Ana? Oh, kowe kok nang peteng-petengan to sayu? Mendung, Engko Pak. kesurupan lho. Mendung. Mendung omahmu ndi mendung? Purwokerto. Nang Purwokerto panase kaya nginuk mendung iki nang ndi kowe iki? Mbak Salsa, Mbak Rania, Mas Sulistiono. Ayo gimana Mas? Piye kabare kowe ora tau ketok? Halo, Pak. Lah ya kok ora tau ketok iki, kowe nang ndi wae? Seringnya di YouTube, Pak. Seringnya di YouTube. Ya berhubung kotanya belum cukup, Pak. Kowe nang ndi? Alamatmu ndi? Oh, di Jurangmangu, Pak. Lha wong ning Jurangmangu kono wae kok. Jurangmangu kan gak kelemetan kono. Mbak Iva. Pak, izin bertanya. Ya, apa nduk? Ini datanya harus data COVID ya, Pak? Data apa? Ini datanya harus data COVID ya, Pak? Ya ndak Cayu. Jadi Bebas, boleh yang lain ya, Pak? Bebas, boleh penyakit nek COVID. Iya, COVID Pak. boleh. Makasih. Kowe rumahmu mana? Di Cirebon, Pak. Hah? Di Cirebon. Apa-apa toh? Iya, Ya Pak. kan? Boleh, yang lain juga boleh ya. Mbak Sofi, Mbak Sofi. Mbak Sofiana mana Mbak Sofiana?
Nggak ada toh Mbak Sofiana, diwai foto tok iki. Mbak Safrina. Mbak Safrina, kowe wong pira, Nduk? Kok rewame men Ya. nang Magelang to iki? Ya ini jadi satu Pak di kos-kosan. Nggak punya kuota. Kok Di Batu Raden. oh nang Baturadèn. Lah kowe asline ndi? Pekalongan. Oh ya wis wis. Ya gitu ya lebih hemat kalau berdekatan lebih baik gabung kayak kemarin tuh yang dari Magelang itu siapa itu? Gabung rame-rame. Ya siapa baik kuwi sing teko? Mbak Safrina. Penny. Siapa? Wahyu. Di bocahin di. Mbak Wahyu mana Mbak Wahyu? Hah? Itu di belakangin. Ya ora ketok to kaya ngono kuwi. Mbak Wahyu, terus si jenis apa? Sofi mana Mbak Sofiana? Masya Umal. Masya Umal mana Masya Umal? Mbak Sinta. Kisah apa lagi? Kancane mau. Sudah tadi nggak dimarahi. Mbak Sinta mana Mbak Sinta? Sinta Fahtu sama Yaumal. Mbak Vina mana Mbak Vina? Gak enak tau tinggal lungo. Mbak Novia. Mbak Novia, Mbak Anggita. Siapa kuwi? Mbak Novia, Mbak Anggita mana Mbak Anggita? Melayu kuwi celuki. Wes pokoke kowe di absen lho karo adminnya ya. Kowe di absen, saya juga masih ingat Mas Yaumal iki bolak-balik. Mbak Anggita, Mbak Vina ini baru sekali ini nih enggak ada ininya. Mbak Novi di mana Mbak Novi? Cilacap, Pak. Cilacap. Mas Yaumal? Nggih. Mas Yaumal walaupun kameranya nggak kelihatan kan suaranya bisa, Mas. Kangen karo suarane ora apa-apa to. Hele. Mbak Anggita, Mbak Vina yang belum. Mas Yaumal suaranya nggak kedengaran. Ya. Mas Anggita. Wes engko ben di absen karo admine. Oke ya? Ya Oke, wes. Pak. Mas Yaumal nggak apa-apa ya. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan semuanya ya. Tetap semangat karena dengan semangat itu sistem imun kita itu akan lebih bagus ya. Terus berjemur di matahari karena vitamin D itu sama dengan imunomodulator. Jadi sinar matahari itu mengandung vitamin D yang bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D dan itu menjadi imunomodulator. Jadi pemicu untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, Anda sering berjemur itu Mbak Ana itu jangan di kegelapan terus tau kowe Nduk. Oke ya. Saya rasa itu salam ke keluarga. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih, Pak. Absen akhir di Zoom ya. Ya, absen. Sini mukanya guys. Ini bareng-bareng ini Nih. guys. Ya, foto cepetan SS. 1, 2, 3. Wahyu jangan lupa pakai masker. Arah ganti ngomong. Masa apa sih, Yul? Mau apa sih Wahyu putus-putus? Sinyal ya. Iya, putus. Di kota Wahyu. Di YouTube masih live nggak? Sih. Aku nggak stop, tahu. Dok. Aku stop, Dok. Padahal mau Jawab buat dulu absen gimana, kok. Dok? Absennya gimana? Yang di YouTube. Masa di stop? Ya, Mau ah. Dodo mau tanya, Do, ini berarti dikumpulinnya berarti tiga-tiganya gitu satu file. Satu file kan berarti? Ya satu file tiga-tiganya tapi diberi judul masing-masing tugasnya. Oh iya. Nanti dikasih judul ya, Dok. Lupa. Oke, nanti tak share grup. Makasih. Kayak Ini udah boleh keluar kan? Silakan boleh live. Oke, makasih. Bye. Udah ya? Assalamualaikum. Ngomong aja nih, langsung aku PTN. Ya bisa. Coba buka Google Map. Air.